Oke, karena kan ini studi banding pertama HMJ Manajemen Untirta dengan UMB ya. Ada gak sih momen yang paling bikin bonding di acara studi banding? Yang paling ngebuat bonding tuh di FGD. FGD itu bener-bener bonding banget, Pak, ngebagiin kayak kasus Uno, dan itu tuh pertanyaan udah dimodifikasi. Dengar-dengar sih di FG itu ada bikin velocity yang kayak begini-begini. Ada velocity. Apalagi mas di sana ya, kalau nggak salah asik banget ya mas ya. Iya kan? Seasik itu ternyata. Fun banget kak. Halo manajer and diploma, gua Fatul dan ini rekan gua Bang Egi. Kita di sini host ya, sebagai host di acara podcast Klik Acara. Apa tuh kak? Kilas balik acara. Nah, di sini tuh kita bakal ngebongkar semua kenangan, kejadian kocak dan momen-momen penting yang ada di rundown studi banding. Dibongkar-bongkar nih ya, kejadian apa aja sih yang ada di studi banding ini. Nah, kita juga di sini dibersamai sama kakak-kakak yang kalau nggak salah mereka tuh punya peran penting buat menyukseskan acara studi banding kemarin itu. Seperti ada Kak Jaki sebagai ketua pelaksana, juga ada Kak Dimas selaku kepala departemen Medkominfo, juga ada Kak Dia sebagai koor dari divisi acara. Yang gua dengar juga nih Bang ya, si dia ini dia tuh sempet ngebuat rundown dari awal sampai akhir tuh. Wow, gila. Boleh kalau kayak gitu kita langsung aja kali ya dengar gimana sih dari Kak Jaki dulu deh. Gimana sih perasaan Kak Jaki ketika disuruh buat jadi ketua pelaksana di acara studi banding ini? Ditambahkan yang kita tahu nih Bang ya, studi banding itu kan mengundang universitas lain kan untuk berkolaborasi bersama kita. Yang pastinya bakal banyak banget hal-hal yang ngeribetin lah kalau menurut kita ya. Gimana sih menurut Kak Jaki kemarin jadi ketuplak tuh gimana? Oke, sebagai ketuplak mungkin awal-awal jujur kaget banget ya. Kayak jujur gua nggak ada pengalaman awalnya tiba-tiba ditunjuk jadi ketuplak. Tapi satu sisi juga bersyukur lah bisa dikasih amanah untuk dipercayai untuk si Stuban ini. Mungkin cukup sih. Oh, jadi kayak ngerasa gimana ya? Ada hal baik dan ada hal buruknya ya? Bukan hal buruk sih, lebih ke pengalaman nih. Oh, hal baru aja sih kayak kaget jujur aja. Cuman ya bisa lah, gue pasti bisa gitu ngeyakinin diri sendiri. Oke, iya Bang. Yang gue tahu juga kan kemarin tuh acara studi banding ini dilaksanakan mendekati UAS kan. Yang gitu karena kita bakal paham kalau misalnya bakal sekeos itu tuh acaranya. Hektik banget ya tuh ya. Iya. Apalagi ada UAS. Oke, sekarang nih ada kepala departemen Medkominfo, Dimas Prabowo. Nah, gue mau nanya nih, kenapa sih lu milih Jaki sebagai ketua pelaksana di proker departemen Medkominfo? Oke, kenapa gua milih Jaki sendiri buat jadi ketuplak di proker pertama kita? Karena pas emang sebelum mulai proker kan kita emang udah maparin konsep juga ya. Di situ gue juga setelah maparin konsep, gue berunding juga sama kepala bidang dari masing-masing yang ada di bidang gua. Itu iya, itu gue setuju Jaki karena emang konsepannya emang cukup menarik dan juga emang ya ada beberapa terobosan baru lah dari Jaki sendiri buat bawain konsep itu nanti di Stuban kemarin gitu. Itu mas rambutnya berdiri gitu. Oh ini rambutnya tadi kesetrum. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama juga. Oke, tadi yang udah kita dengar ya Bang ya. Ternyata dipilih karena konsepannya yang seoke itu kata. Memilih dari yang terbaik. Enggak lah, biasa itu Hoax. Berarti intinya nggak salah ya pemilihannya gitu kan. ya, alhamdulillah nggak salah. Oke, alhamdulillah. Thank you Dep. Tapi bohong. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja kali ya ke Kadea. Ini kan Kadea yang tadi udah tadi gue sebutin ya, kalau dia itu sebagai koor si acara studi banding, terus juga dia yang membuat rundown dari awal sampai akhir gitu tuh. Keren sih ya. Sedangkan kita tahu nih membuat rundown tuh emang susah itu dan bisa bikin kita sekeos itu. Boleh sih Kak sharing pengalamannya gimana Kakak bisa membuat rundown dari awal sampai akhir. Oke, untuk rundown sendiri aku buat beberapa plan dan itu juga harus sinkronisasi juga sama pihak UMB-nya.
Jadi kayak misalnya kalau ada estimasi waktunya yang kelamaan ataupun kekurangan, nah itu tuh yang buat chaos. Nah itu. Terus juga apa ya, beberapa plan itu banyak ya. Jadi emang benar-benar harus nyesuaiin nih kita jangan sampai miskom juga. Tapi dari ke yang lain-lain juga kayak divisi humas, dari PDD juga, terus sama divisi perawatan juga. Jadi apa aja yang harus disiapin sesuai rundown. Tuh, jadi itu yang ngebuat chaos apalagi mendekati UAS gitu. Jadi kayak wah, jadi harus ngebagi nih mana buat bikin rundown, mana buat belajar UAS. Jadi itu yang bikin chaosnya di situ. Oh gitu ya kayak. Iya sih. Yang terus juga kan ya yang kita tahu secara general kalau misalnya studi banding kan pasti berkolaborasi. Sedangkan rundown kan kita yang megang nih. Ya bener banget sih. Bisa emang bikin sekeos itu terus juga ditambah banyak banget kan hal-hal yang bisa bikin kita terhambat lah. Kayak mulai dari UAS segala macam. Oke. Nah untuk Kadia kan karena tadi ada UAS ya, tambah ada studi banding. UASnya aman gak kak? Aduh. Aduh itu kenapa tuh deh? UAS aman untungnya, Aman. alhamdulillah aman. Jadi UAS aman, studi banding juga Oke, aman. Jadi nilainya juga aman. Jadi karena bisa memanage waktu dengan baik. Berarti gua nggak salah pilih koordinator acara ya, aman ya. Oh, jadi kalian tuh sama-sama nggak salah dalam memilih ya kok. Pilihannya tepat. Kalau yang tengah salah apa? Kenapa? Kalau yang tengah pernah salah gak? Pernah salah sih, emang kalau semasa gue hidup ini emang sering disalahin orang. Jadi udah biasa lah. Oke lah, biar nggak terlalu makan waktu lama-lama lagi ya Bang Ed. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Ini nih pertanyaan tentang highlight acara di studi banding kemarin ya. Sebenarnya pertanyaan simple. By the way, usul-usul kalian buat milih UND sebagai teman kita untuk berkolaborasi itu apa? Gimana sih asal usulnya? Apakah kalian punya feeling atau apa tuh yang baik kepada mereka atau gimana? Boleh dijelasin? Kenapa UMB mungkin itu pertama udah pasti takdir ya. Oh ya, oke, udah pasang takdir ya. Oh, takdir. Dua ya kita juga sebenarnya banyak lah opsi untuk kampus-kampus lain. Cuman emang yang cocok untuk jadwal dan segala macamnya yang cocok sama kita itu UMB gitu. Jadi ya udah ketika udah cocok langsung dikelas gitu. Karena UMB juga kan salah satu univ yang bagus ya di Jakarta gitu. Kenapa enggak gitu. Kalau nggak salah kemarin sempat denger ya kita sempet ngasih undangan ke beberapa kampus. Boleh tuh Kak di-spill kampus apa gitu yang udah kita sebar undangannya gitu. Kampus sih banyak deh sebenarnya. Itu kalau di list kalau dihitung jari mungkin nggak cukup ya. Salah satunya mungkin ada kalau PTN sendiri kita itu ada ITB, IPB. Untuk swastanya UMN salah satunya kita udah sempat ngundang. Cuman karena emang nggak cocok dan segala macam, ujung-ujungnya kita milih UMB. Oh. Jadi mungkin UMB dipilih karena segi kecocokan nama kita ya. Iya, jadi dari segi jadwal, segi apapun yang dibutuhkan untuk Suban itu nyambung aja gitu. Jadi ya udah gas aja. Buat Bang Dimas sendiri, gimana pendapat Bang Dimas ketika kita tuh bisa mengadakan acara kolaborasi dengan Universitas Mercu Buana? Buat gue sendiri sih nggak beda jauh sama Jaki. Kemarin juga sempet ada beberapa tawaran dari kampus-kampus ternama. Yang pertama tuh ada dari Unpad, terus yang kedua itu ada dari Unsri, yang ketiga itu ada dari swasta yaitu UMN. Nah dari Unpad itu sendiri ada beberapa trouble lah, dan juga dari Unsri sendiri itu kan meminta untuk studi bandingnya itu dilaksanakan secara online, dan juga dari pihak UMN sendiri ternyata studi banding mereka itu diadakan emang lebih lama waktunya dari kita, dan juga dari pihak UMB sendiri ini cocok lah sama kita buat dari segi waktu, terus dari segi apa daerah juga emang cukup dekat gitu. Paling gitu aja. Sorry. Wait a minute. Tadi ya Unpad. Iya. Unsur. Unsut apa Unpad? Unsur. Unsut ya. Aduh. Oke, tipe teman-teman. Ini baru satu salah. Kasih ya. Unsur ya. Oke, unsut teman-teman, unsut. Sorry. Yang di final tuh Unsur. Cuman karena keterbatasan jarak dan jauh banget ya, jujur. Itu kita nggak cocok lah. Buat dari Kadia sendiri gimana Kak menurut Kakak? Kalau untuk Univ ya, Univ tuh sebenarnya
benar yang dibilang sama ketua kita Jaki, itu banyak banget yang udah mau kita sebar-sebar, mulai dari chat-chat dari Instagramnya, humasnya juga dari kita udah ngechat satu sama lain. Mungkin yang paling cocok di UMB gitu, dari waktu, terus juga akomodasi jaraknya juga dari kitanya atau nanti UMB-nya. Jadi emang pas UMB. Oke, karena kan ini studi banding pertama HMJ Manajemen Untirta dengan UMB ya. Kalau dari Dea, ada gak sih momen yang paling bikin bonding di acara studi banding? Karena kan kita baru ketemu nih. Dari rundownnya yang paling bikin bonding tuh di bagian mana sih? Yang paling ngebuat bonding tuh di FGD. Waduh, kenapa tuh? FGD itu bener-bener bonding banget. Jadi kita gak ada nih yang acara formal-formal. Jadi kayak formal, sebenarnya formalnya ada, dapat juga. Tapi untuk fun-funnya tuh dapat juga. Karena konsep FGD-nya tuh dibuat kayak kita semacam lagi di talk gitu. Jadi nyusun konsep, kita ngebagiin kayak kasus Uno. Dan itu tuh pertanyaan udah dimodifikasi. Jadi pertanyaan juga yang relate juga sama organisasi juga. Jadi itu yang ngebuat bonding di situ. Seru juga ya bang. Oke, dengar-dengar sih di FJ itu ada bikin velocity yang kayak begini-begini. Kita tren apa ya, giniin tren banget ya, jadi ya udahlah, kan anak-anak sekarang velocity banget anaknya, ya udah. Tapi give applause juga buat Dea sebagai kora acara udah mikirin konsep FGD yang di luar biasanya lah, kayak unik aja gitu. Jadi menurut gue sebagai ketua pelaksana juga untuk FGD-nya lumayan beda dan fun gitu untuk kita. Give applause ya, share lumayan mantep lah. Saya mau beda dari yang lain. Ya wah. Oh ya, segitu aja. Biar beda. Betul lah. Ada velocity. Velocity. Apalagi Mas di sana ya, kalau kata lah asik banget ya Mas ya. Iya kan. Sebenarnya kemarin juga sempat ikut ke dalam kelompok juga kan. Iya. Dan itu emang seasik itu ternyata. Fun banget kan bawaan. Karena kan kita tadi ngomongin yang fun-fun terus nih ya. Ada gak sih ilmu yang kita dapat dari UMB? Kalau dari menurut kalian? Ada? Kalau dari aku mungkin ada beberapa ilmu yang dapat dari UMB, karena dari UMB juga ternyata tuh beda sama kita. Kalau misalnya dari UMB sendiri tuh harus join 2 periode. Oke. Kalau kita kan 1 periode kan mau selanjutnya nih, itu kan dipilih gitu kan. Nah, kalau misalnya mereka tuh ditanya kenapa harus join 2 periode, kenapa enggak gitu. Jadi kayak harus mau. Jadi itu jadi mungkin mereka di situ milih buat nambah skill dan nambah yang lain-lain. Dari ketupaknya gimana? Gue dulu, ganggu ini dulu aja. Ini terakhiran. Ini raja terakhir. Raja terakhir. Emang ini briefingannya, aduh. Lanjut. Kalau gue mungkin salah satu yang gue tangkap banget ya, dari HMJ mereka tuh lebih ke bonding antar anggotanya gitu loh. Itu menurut gue lumayan kuat ya, karena kan tadi udah dibilang juga mereka tuh 2 periode. Jadi untuk isi si HMJ-nya sendiri tuh pasti udah pada kenal dong, karena 2 periode kan. Jadi lebih bonding, lebih dekat. Plus acara untuk bondingnya juga lebih banyak mereka tuh. Jadi mungkin bisa diambil untuk himpunan atau untuk organisasi itu bagusnya itu, mungkin nggak bagusnya, tapi menurut gue ya bagusnya itu bondingnya dikuatin. Jadi sama anggota tuh bondingnya dapet lah. Jadi ketika ada butuh proker apapun udah kenal, udah tahu lah satu sama lain gitu. Jadi enak aja. Mungkin banyak ya sebenarnya apa yang bisa diganggu, cuma yang bisa di-spill mungkin salah satunya itu aja. Silakan Mas. Ilmu ya? Iya. Ilmu yang bisa gue ambil tuh kemarin pas di bagian ketua umum gue tuh ngejelasin semua proker yang ada di departemen. Jadi pas ketua umum gue itu ngejelasin semua proker itu dari pihak UMB-nya itu sendiri nyatet materi gitu. Apa yang disampaikan sama ketum gue. Di situ gue respect parah sih. Entah itu karena emang tugas mereka atau apapun itu. Tapi terlepas dari itu semua ya gue respect aja gitu. Jadi dia ngedengerin ketum gue buat presentasi di depan, dan juga ya mereka saling menghargai juga. Terus juga ada dari proker mereka yaitu kunjungan ke perusahaan. Oh iya, visit company. Iya, visit company itu emang
proker yang cukup bagus lah dan juga menarik lah buat SDM-SDM yang ada di ranah organisasi gitu. Jadi nggak cuman dari kampus aja kita buat visit company, tapi dari organisasi pun kita diwadahi buat gimana sih di perusahaan itu kita bekerja, budayanya kayak gimana, terus juga yang lain-lain kita bisa tahu gitu loh, lebih dulu. Paling itu sih. Ya kemarin gue juga sempat lihat ya Bang Egi dari pihak WMB-nya tuh mereka sampai kayak seserius itu bawa buku, peralatan artikel lengkap segala macam. Respect parah ya, respect parah sama kita. Padahal yang kita konsepkan gitu acaranya membuat mereka lebih fun gitu pada kita. Dan untuk pertanyaan yang terakhir mungkin ya, sebagai sebelum penutup juga, ini sih mau nanya harapan dari kalian nih tentang kolaborasi ini ke depannya tuh bakal gimana? Apakah bakal makin menguat atau apa gimana? Boleh mungkin dari opini kalian masing-masing. Boleh dari Kak Jaki dulu. Oke, mungkin gue sebagai ketua pelaksana ya untuk kedepannya mungkin ya udah pasti ya kolaborasi kemarin Stuban itu bakal terus berlanjut lah. Mungkin ke depan bakal ada beberapa acara lagi, mungkin bisa dikolaborasi lagi. Mungkin itu mungkin untuk segi kolaborasinya gitu. Terus mungkin dari masing-masing anggotanya mereka jadi dapat relasi juga gitu. Jadi mungkin untuk kayak apa ya, relasi untuk misalnya ketika udah lulus itu berlanjut gitu. Jadi misalnya ada info apapun itu, misalnya anak WMB dapat ada punya contoh kecil loker gitu misalnya, mungkin mereka bisa info itu kita karena kan udah kenal ya gitu. Berarti acara ini nih impact-nya jangka panjang ya Mas Egi ya. Jangka panjang, gue pengennya tuh jangka panjang karena kemarin juga lumayan shock ya. Kita kan tuan rumah, tapi mereka tuh yang lebih apa ya, mereka juga fun juga gitu, welcome juga gitu. Boleh kalau itu langsung lanjut Kak Dea. Gimana tanggapan Kak Dea tentang harapan jika ke depannya dalam bentuk kolaborasi dengan WMB? Kalau untuk harapan pastinya dapat ilmunya juga tuh ya, tambah kolaborasi juga sesama anggota maupun sesama organisasinya. Jadi nggak cuman putus nih pas studi banding kemarin, tapi berkelanjutan. Bener juga yang apa yang dibilang sama Jaki, semisal nanti kita udah lulus gitu, kita bisa tuh kayak sharing-sharing tentang apa kayak lowongan loper gitu. Iya, jadi tuh lebih enak lah, itu sebenarnya relasi. Kita juga sempat stolen juga sama anak-anak WMB-nya. Jadi itu tuh yang ngebuat relasi semakin berkelanjutan. Semakin erat, Iya, benar. Sama mas-mas yang payung pink bukan? Oh, aduh, yang mana ya? Soalnya Yang ini banyak, nih. banyak. Iya, yang mana tuh? Banyak tuh. Saya tahunya yang mas-mas ini lagi apa mulet. Mas Mulet. Iya. Iya. Pokoknya keren banget sih dia tuh ya. Kalau raja terakhir kita boleh tanya ya? Oke, jadi coba silakan. Gitu dong. Oke. Raja Gadai. Oke, sebelumnya gue mau nanya dulu nih ke orang-orang yang di samping gue. Tuh, menurut kalian studi banding yang kalian bayangin tuh kayak gini bukan? Kalau dari gue sendiri ya Bang, Oh. koor, iya. Kayak pas nih yang dari acaranya dari A sampai akhir tuh gue yang apa? Yang nyusun gitu, jadi terlaksana apa yang gue mau gitu. Itu menurut gue udah oke sih. Kalau dari Jaki sendiri? Untuk Stuban mungkin ya udah sesuai lah dengan apa yang kita lakuin kemarin juga studi banding ya kayak gitu. Jadi intinya kan pasti ada sharing session ya, FGD, Forum Group Discussion. Mungkin Stuban intinya itu ya itu terlaksana kemarin juga dengan pembawaan yang fun. Oke, jadi harapan gue buat kolaborasi ke depannya semoga dari pihak Untirta maupun UMB sendiri bisa lebih terjalin, lebih apa ya, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, entah dari segi apapun itu. Dan juga bisa saling kenal satu sama lain. Beneran dibilang sama Dea, sama Jaki juga, kita juga udah sempat mutualan Instagram ataupun yang lain. Mungkin kalau emang dari pihak Untirta main ke UMB, kita bisa saling kontak juga, entah mau dari butuh transportasi atau apapun itu kan. Bisa main biliar bareng ya di sana ya. Ya karena ya banyak biliar juga. Bener nambah relasi biar makin erat juga makin banyak teman lah. Betul. Kayaknya udah kita cukupin sampai sini aja kali ya Egi. Buat tadi apa aja yang udah kita sampein, kayak misalnya gimana sih perasaan jadi ketuplak, gimana perasaan jadi apa namanya kepala departemen dari Netkominfo, terus juga dari koor acaranya sendiri juga yang mereka tuh ternyata emang apa ya ngelakuin semuanya itu bener-bener serius gitu.
Gak kayak cuma-cuma kan biasanya apalagi kita dihadapkan dengan UAS ya kan, bingung milihnya gimana, bingung milih prioritasin apa, tapi ternyata mereka semua tuh bisa gitu buat menjalani acara ini sampai sukses. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan juga acara studi banding ini bukan hanya proker jangka pendek, tapi dampaknya bisa jangka panjang seperti yang dibilang oleh Ketua Pelaksana MJ Manajemen Untirta ini. Satu lagi. Boleh. Coba jargon studi banding 2025 gimana tuh ya kemarin tuh? Coba dipimpin. Ada yang inget? Nggak ada yang ingat gue gimana? Terus banget tuh. Harus. Bukan masih MC ya? Iya, alhamdulillah kemarin diamanatkan ya. Ya coba gimana? Nah, Iya gimana? kemarin itu jargonnya simple ya. Misalnya yang gua bilang studi banding, kalian jawabnya apa? Semangat dong. Kemarin itu sempat begini, ulangan kayak gini tuh karena dari pihak OMB-nya yang menghasilin MB-nya malah. Iya. Emang nggak di luar ekspektasi kan? Wah, sampai seheboh itu dan sewak itu kan. Ya singkatnya gitulah. Oke boleh. Coba gimana? Harus banget nih sekarang nih. Harus. Oke, kalau misalnya gua bilang studi banding, kalian jawabnya semangat dong. Ingat ya. Iya. Oke. Studi banding. Oke. Ya mungkin sampai di sini gua mau kasih kita hari ini ya sebelum penutup. Ada pantun dari Patul. Silakan. Coba boleh Mas Fatul boleh. Kita menunggu pantunnya juga. Pantunnya simple ya. Ubur-ubur ikan lele. Semoga kita makin maju ke depannya ya. Amin. Ada manajer. Ya tetap stay tune di sini ya karena bakal ada podcast yang gak kalah seru lainnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Thank you semuanya.